Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di majelis ilmu, di tempat pengajian Asy-Syifa yang mubarak, ya insyaallah penuh dengan berkah karena sering diadakan padanya kajian-kajian sunnah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang demikian besar kepada kita dengan kemudahan kita mengenal petunjuk agama yang agung ini di lingkungan masyarakat yang kalau kita pikir sulit untuk mendapatkan pengajaran Islam yang benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Kemudian sebelum saya memulai tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal supaya nantinya tidak lupa, ya. Karena ini juga merupakan perkara yang penting. Pertama tadi, kita memulai pengajian tidak perlu dikomandoi untuk baca basmalah sama-sama. Masing-masing kita menyebut nama Allah dalam diri kita sendiri-sendiri. Berikutnya, karena ini sudah hari-hari menjelang Idul Adha dan kita masih ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang merupakan musim kebaikan yang paling utama dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari musim kebaikan yang orang beramal soleh pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai diperselisihkan oleh para ulama mana yang lebih utama, 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama merupakan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, "Walayalin 'ashr", demi malam yang 10. Ada yang menafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang menafsirkan itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Rajab adalah pendapat yang mengatakan itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya amal kebaikan di 10 hari ini lipat gandakan. Kita mengadakan pengajian, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berpuasa. Apalagi yang sudah kita ketahui, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini keutamaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggugurkan dosa-dosa fi sanatil madiyah wal baqiyah. Dosa-dosa yang ada di tahun lalu maupun di tahun yang selanjutnya. Keutamaannya besar dan ini merupakan ibadah yang termasuk ibadah yang paling besar yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Termasuk nanti ada salat Id. Makanya di 10 hari ini terkumpul ibadah-ibadah yang utama, induk-induk dari ibadah dalam Islam. Ada berkorban di hari Id,
ada salat Id, ada pelaksanaan ibadah haji. Ya, kemudian ada salat Id, ada pelaksanaan ibadah haji, ada sedekah. Kemudian ada puasa. Makanya kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sekarang kita sudah masuki hari-hari yang sudah dekat dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang juga saya ingin ingatkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan penetapan pemerintah kita beridul adha tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Pemerintah menetapkan ini dengan melihat hilal. Dan ini yang dibenarkan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi." Hendaknya kalian melihat hilal, berpuasa dan beridul fitri dengan melihat hilal. Kemudian terjadi perbedaan besar di kalangan para ulama dalam dua pendapat. Dalam hal yang berhubungan dengan melihat hilal ini, apakah masing-masing daerah punya penglihatan tersendiri? Dan ini didukung dengan sebuah hadis yang sahih. Riwayat Ibnu Abbas, ya, riwayatnya tabi'in Quraib, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa setiap daerah punya penglihatan sendiri-sendiri, atau apakah satu negeri muslim penglihatannya mencukupi semua negeri muslim lainnya. Seperti misalnya Arab Saudi telah menetapkan, maka kita mengikutinya. Berhubung negara kita dan kita adalah orang muslim yang wajib taat kepada pemerintah dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan, pemerintah kita menetapkan dengan tim yang melihat bulan sabit, menetapkan itu jatuhnya tanggal 10 di hari Kamis yang bertepatan dengan tanggal 24 ya, September. Maka itu yang kita ikuti. Karena ini pendapat yang didukung dengan dalil yang kuat. Ketika pemerintah memilih salah satu pendapat tersebut, kita wajib untuk mengikuti karena ibadah seperti ini berhubungan dengan kaum muslimin secara keseluruhan, bukan berhubungan dengan perorangan atau kelompok. Tidak boleh orang yang ada mengadakan Id tersendiri menyelisih kaum muslimin yang lainnya, atau satu kelompok sendiri. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah ibadah yang berhubungan dengan jamaah kaum muslimin, bukan ibadah perorangan atau kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun." Kalian berpuasa adalah ketika kaum muslimin berpuasa, yakni bersama dengan jamaah kaum muslimin, berarti dengan penetapan pemerintah muslim. Kalian beridul fitri adalah ketika kaum muslimin beridul fitri, dan kalian beridul adha adalah ketika kaum muslimin beridul adha. Makanya tidak ada lagi yang bingung, kalau begitu kapan kita melaksanakan sholat Id, kapan kita menyembelih? Sudah jelas, pemerintah kita telah menetapkannya dengan hal yang didukung dengan dalil syariat. Tidak lagi diterima selain yang itu. Sama dengan pertanyaan, ya, kapan kita melakukan puasa Arafah? Puasa Arafah kita lakukan sehari sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini yang berarti jatuh tanggal 9 Dzulhijjah, jatuh pada hari Rabu, iya kan? Tanggal 23 September. Ada sebagian orang yang berpendapat, tidak, kita harus ikuti yang di Saudi, karena yang wukuf kan di Saudi. Hari Arafah terjadi di Saudi, berarti puasanya kita mengikuti yang di Saudi. Ini telah dijawab oleh para ulama. Sebagian di antara para ulama mengatakan, kalau seandainya pendapat ini dibenarkan, berarti misalnya satu saat di Saudi tidak ada pelaksanaan haji, orang seluruh dunia tidak ada yang puasa Arafah. Iya kan? Mungkin saja terjadi, siapa tahu ya. Semoga Allah melindungi ya dua tanah haram dengan perlindungan yang sempurna. Siapa tahu satu saat ada musuh yang mengepung sehingga tidak jadi pelaksanaan ibadah haji, tidak ada orang wukuf di Arafah. Berarti tidak ada puasa Arafah seluruh dunia? Kira-kira gimana?
Kalau harus bergantung pada orang yang wukuf, berarti kalau tidak ada wukuf, seluruh dunia tidak boleh puasa. Begitu? Seluruh dunia tidak boleh melaksanakan salat Idul Adha karena di Saudi tidak ada pelaksanaan haji di tanggal 10. Kan tidak. Makanya penetapan itu berdasarkan apa yang dilihat oleh masing-masing negeri, dalam hal ini yang dikuatkan oleh pemerintah. Kalau misalnya pemerintah kita mengikuti pendapat yang mengikuti semuanya merujuk kepada Saudi, kita ikuti karena ini juga didukung dengan dalil yang kuat. Ini yang saya ingin jelaskan supaya nantinya kita bisa mengetahui bahwasanya pelaksanaan ibadah seperti ini, kita ya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Apalagi ini adalah penetapan yang kita ketahui ya, ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan tim ru'yah yang disebar berbagai daerah, yang insya Allah keakuratan mereka dalam melihat, kalaupun satu ada yang salah, dua yang salah, tapi yang lain ini dalam bentuk tim yang banyak, itu akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menegakkan ibadah ini sesuai dengan perintah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum, inilah yang ingin saya ingatkan. Kemudian, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Tentu saja di sini pelaksanaan salat Id di lapangan ya. Benar di lapangan ya? Ya. Ya, ini memang ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di website saya, website manisnyaiman.com ada penjelasan tentang salat Id di masjid, bolehkah? Itu ada pembahasan karena ada sebagian ikhwan kita yang melaksanakan salat Id di masjid padahal tanpa ada uzur. Yang lebih parah lagi, mereka berdalil dengan di Roja katanya ya, di Masjid Al-Barkah dilaksanakan salat Id. Kita katakan Masya Allah, dalil kita adalah bukan perbuatan orang sekarang, tapi contoh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Khulafaur Rasyidin, semuanya melaksanakan di lapangan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Masjid Nabawi, keluar ke tanah lapang, dalam hal ini ke padang pasir di Madinah untuk melaksanakan salat Id. Makanya sebagian para ulama saat ini ya mengkritik pelaksanaan salat Id yang ada di Madinah. Kecuali kalau di Mekah itu memang bergunung-gunung daerahnya, tidak ada tempat yang lapang. Sejak dulu di Mekah dilaksanakan di Masjidil Haram karena tidak ada tempat yang seluas Masjidil Haram. Adapun di tempat lain tetap dilaksanakan di lapangan-lapangan. Sampai kalau di negara-negara Arab ya di padang pasir dilaksanakan. Karena tempat yang luas. Makanya alhamdulillah di negara kita sunnah ini tidak asing, iya kan? Kita bisa laksanakan di tanah-tanah lapang yang luas dengan kita bersihkan terlebih dahulu tempatnya dari mungkin ada najis atau kotoran, kita bersihkan, baru kemudian kita bisa melaksanakan salat Id dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kebaikan untuk kita semua. Kalau bukan ahlu sunnah yang menegakkan sunnah ini, maka siapa yang akan menegakkannya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi tema kita yang akan kita bahas di kajian siang hari ini adalah judulnya Ibunda Para Ulama. Terus ayahandanya kemana? Ini seperti kajian kemarin, kajian untuk ummahat. Memang ummahat ini benar-benar sangat spesial ya. Sampai selalu ada pengajian umum dan mesti juga ada pengajian yang khusus temanya tentang ummahat. Sementara tema tentang laki-laki selalu ya, kalaupun ada jarang, mesti pengajiannya untuk umum, berlaku bagi ikhwan dan akhwat. Tapi tema tentang ummahat selalu diselipkan di tengah-tengah daurah yang khusus tentang ummahat, menunjukkan memang agama Islam sangat memberikan perhatian besar kepada kaum perempuan agar mereka menyadari kemuliaan dan keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hak mereka ketika mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tentu waktu mendengar tema ini kita teringat sebuah tulisan yang ditulis oleh ikhwan kita. Ustaz siapa? Ustaz Sufyan Baswedan ya, yang punya tulisan buku yang berjudul Ibunda Para
para ulama. Buku ini saat ini tidak ada di depan saya, dan juga tema ini saya dapatkan atau saya baru perhatikan ketika sudah tiba di sini. Gitu ya. Ya, antara temanya semua saya perhatikan setelah tiba di sini, jadi saya tidak persiapan dari rumah. Ala kulli hal, tentu tujuan kita mengkaji tentang para ulama, kehidupan mereka, biografi mereka, yang paling penting adalah untuk mengambil keteladanan. Contoh orang yang baik, kita ikuti kebaikannya supaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan kepada kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan generasi akhir umat ini kalau ingin baik adalah mengikuti yang awal dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, ayat yang sangat kita kenal. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian setelah itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ittiba bi ihsan, mengikuti dengan baik jalannya para ulama salafus saleh yang terdahulu. Apa artinya mengikuti dengan baik? Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya adalah humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti para sahabat dalam jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Serta selalu mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, baik secara sendirian maupun terang-terangan. Ini tujuan kita mempelajari tentang kebaikan biografi sejarah hidup orang-orang yang mulia sebelum kita. Makanya pembahasan ini termasuk pembahasan yang penting dalam agama dan diberikan perhatian besar oleh sebagian dari para ulama kita. Mungkin kita pernah dengar ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, hikayatun anil ulama'i wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh lianna fiha adabul qaumi wa akhlaquhum adabal qaumi wa akhlaqahum. Kisah-kisah perjalanan hidup para ulama dan cerita-cerita tentang mereka serta bermajlis duduk bersama mereka, ini lebih aku sukai dari kebanyakan masalah-masalah fikih. Karena di dalam kisah-kisah ini terdapat adab dan akhlak mereka yang patut untuk kita teladani. Ini tujuan kita mempelajari kisah-kisah tersebut. Ya, barakallahu fikum, saya tidak lupa menyapa di sini ada Ustadz Fauzi ya, yang juga lebih pantas untuk menyampaikan kajian. Yang kehadirannya membuat Ustadz grogi. Makanya Ustadz harusnya kalau ada jangan memperlihatkan dirinya, begitu ya. Jadi dijadikan dirinya samar. Emangnya dia jin ya. Iya, barakallahu fikum. Hayakallah Ustaz, ahlan. Itulah tujuannya. Makanya ya, belajar keteladanan ini sebenarnya metode yang lebih mudah untuk memotivasi manusia dalam kebaikan.
seseorang itu ya ketika dinasihati dengan kalimat hanya mendengarkan ceramah, mungkin dia akan terpengaruh. Tetapi lebih mudah lagi kalau dia itu dipengaruhi dengan contoh nyata. Baik itu tentu yang lebih utama adalah langsung dari orang mempraktekannya atau kisah-kisah keteladanan. Kenapa? Jiwa manusia itu punya kecenderungan suka meniru. Tabiatnya manusia. Apalagi dibangkitkan perasaan ya mengidolai orang-orang yang baik, mengambil teladan dari orang-orang yang mulia, dia akan semangat untuk meniru kebaikan mereka. Makanya mempelajari kisah-kisah membangkitkan semangat untuk meneladani orang-orang yang baik, ini sebenarnya merupakan metode yang sangat baik untuk memotivasi kita dalam kebaikan. Sampai pun orang yang tadinya malas ya, kalau dia misalnya dibawa ke tempat pengajian, dia bertemu dengan mungkin temannya sebaya dengan dia, loh orang ini kok bisa lebih semangat, masa saya kok tidak seperti dia? Bangkit motivasinya. Ingat, tidak semua manusia itu bisa semangat dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dia harus lihat orang lain. Antum ketahui sahabat yang sekelas Umar ibnul Khattab itu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pembangkit motivasinya dalam kebaikan. Umar ibnul Khattab siapa? Orang yang imannya sempurna. Ini disebutkan dalam sebuah athar yang sahih. Umar ibnul Khattab mengatakan seperti ini, ma sabaqtu Aba Bakrin ila khairin qat illa sabaqani ilai. Aku tidak pernah berusaha untuk mengalahkan atau mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan kecuali dia selalu mendahuluiku. Kata para ulama, berarti Umar ibnul Khattab menjadikan keberadaan saudaranya ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Dan ini perlombaan yang dipuji dalam Islam. Nah makanya seseorang itu ya, ketika dia mendapati dirinya kurang semangat, dengan dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, membaca kisah-kisah keteladanan para ulama salaf, wallahi ini akan bisa membangkitkan motivasi dalam dirinya yang mungkin selama ini tidak disadarinya. Saya katakan tadi, jiwa manusia punya kecenderungan dalam hal ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun mujannadah. Ibaratnya seperti junud, tentara yang suka berkumpul. Maka apa saja yang saling kenal di antaranya, dia akan dekat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan apa saja yang saling memusuhi di antaranya, maka dia akan jauh. Jadi saat ini kalau kita sudah mengetahui mengikuti jalannya para ulama salaf adalah yang terbaik. Dalam kajian sering disebutkan tentang keutamaan mereka. Begitu kita dapatkan kisah tentang biografi mereka, ini memotivasi kita untuk, oh ini ternyata panutan saya berbuat seperti ini, saya akan ikuti. Bangkit dari dirinya semangat untuk meneladani kebaikan tersebut. Makanya ini metode yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan hati beliau dengan diceritakan kisah-kisah para nabi. Coba antum buka Al-Qur'an. Begitu banyak kisah-kisah para nabi dan para rasul, iya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang mengalami penderitaan yang bagaimanapun manusia sekuat apapun dia akan bisa melemahkannya. Tapi ketika dia membaca, oh ternyata para nabi ya yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal ini. Mereka juga bersabar, mereka juga diuji, tapi mereka teguh di atas dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka itu menguatkan hati beliau.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan semua yang kami kisahkan kepadamu wahai Rasulullah tentang cerita-cerita para nabi dan para rasul, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah keteladanan. Apalagi kita? Kemudian manfaat lain yang kita akan dapatkan dengan membaca kisah-kisah keteladanan mereka adalah menumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Iya kan? Semakin banyak kita membaca kisah sesuatu yang kita kagumi, kita mesti akan semakin mencintainya. Makanya kalau saat ini banyak orang-orang yang menggemari, misalnya artis atau tokoh olahraga terkenal, seperti siapa? Langsung jawabnya Ronaldo. Itu wajar karena kisah-kisah mereka banyak disebutkan. Penampilan-penampilan mereka banyak yang bisa kita saksikan. Ini menjadikan orang mengagumi tokoh-tokoh tersebut, padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang tentu tidak membawa kebaikan dengan mengagumi mereka. Jadi untuk mencintai orang-orang yang soleh, kita harus banyak membaca sifat-sifat terpuji mereka. Fitrahnya manusia kalau banyak membaca hal-hal yang mengandung sifat terpuji, dia akan menyukai orang tersebut. Dan apa keutamaannya mencintai orang-orang yang soleh? Keutamaannya yang terbesar mencintai orang-orang yang soleh apa? Ingin menjadi orang yang soleh, kemudian akan dikumpulkan di surga bersama mereka. Ini yang kita harapkan. Orang-orang yang soleh punya keutamaan dalam ilmu dan amal, akidah yang kuat, perjuangan, kesabaran, kesungguhan dalam membela Islam. Kita lemah. Tapi subhanallah, Allah menjadikan anugerah, ya, dengan kecintaan amalan hati kita bisa meraih kedudukan yang belum bisa dicapai oleh anggota badan kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan atau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang Arab dusun datang di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab dusun ini bertanya, Badawi, orang Arab Badui. Dia bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Mata sa'atu ya Rasulullah? Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang bijaksana. Beliau mengatakan, "Wa madza a'darta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tidak perlu tanya kapan terjadinya karena ini disembunyikan oleh Allah. Dan memang tidak dibutuhkan dalam keimanan kita mengetahui kapan persis terjadinya hari kiamat. Yang lebih penting adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Ditanya seperti ini, orang Arab Badui tersebut menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak banyak persiapanku, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu kamu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang kamu cintai. Subhanallah.
Ini salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kurang amalnya seperti kita. Dengan amalan hati mencintai, seseorang bisa meraih kedudukan yang badannya belum sampai ke situ. Makanya amalan hati itu luar biasa. Ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah. Kalau kita bersihkan hati kita sehingga diisi dengan angan-angan yang tinggi dalam kebaikan, semangat, motivasi untuk meneladani orang-orang yang baik, itu hati bisa membuat kita mencapai kedudukan yang badan kita belum sampai di situ. Apa buktinya? Buktinya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mendapatkan derajat mati syahid padahal dia mati di atas tempat tidurnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballagahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah derajat mati syahid dengan jujur, dengan benar sungguh-sungguh dari hatinya, Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan tingkatan orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini menunjukkan keutamaan amalan hati. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang Arab Badui tadi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Maksudnya nanti di surga tempatmu adalah bersama siapa yang kamu cintai. Rawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamzah, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengomentari hadis ini dengan menyebutkan reaksinya para sahabat ketika mendengarkan hadis ini. Dan wallahi orang-orang yang beriman gembira, bereaksi dengan gembira ketika mendengarkan hadis ini. Apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama siapa yang kamu cintai di surga nanti. Jadi para sahabat tidak merasakan gembira seperti gembira saat ini setelah masuk Islam. Kata Anas bin Malik selanjutnya, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku di surganya nanti bersama mereka meskipun aku belum bisa mengamalkan amalan seperti yang mereka lakukan. Kita mengatakan yang sama. Kita mencintai para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para sahabat khulafaur rasyidin, al-ashrul mubasysyirina bil jannah, dan semua sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita mencintai para imam salafus saleh, para imam ahlus sunnah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama mereka, meskipun kita mengakui kesabaran kita dalam menuntut ilmu sunnah, perjuangan kita dalam menyebarkan sunnah, amal-amal kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kurang dan tidak seperti apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi inilah kebaikan besar di balik hikmah kita mempelajari kisah-kisah keteladanan para ulama. Semangat kita akan bangkit. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih luas dari amal-amal yang kita kerjakan. Amal-amal kita saja tidak bisa untuk dijadikan sebagai sesuatu yang memastikan kita masuk ke dalam surga. Dia cuma menjadi sebab, tapi yang menentukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala
dan karunia-Nya. Makanya kalau kita membaca kisah-kisah para ulama, kita menginginkan, menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-Nya luas dan sempurna, maka kita pun berharap dan optimis Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa menjadikan mereka seperti itu. Maka apa yang menghalanginya untuk menjadikan kita bisa meraih kedudukan seperti yang telah mereka raih, kalau kita bersungguh-sungguh untuk menempuh dan mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, sebagai konsekuensinya tentu kita harusnya banyak membaca kisah-kisah keteladanan mereka, kemudian berusaha untuk menerapkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Mulai dari masalah keteladanan tadi. Sekarang kita membahas tentang ibunda para ulama. Ya, ini maaf karena berhubungan dengan kajian yang temanya dihususkan untuk ummahat. Kenapa yang dibahas ibunda para ulama? Jawabannya, alhamdulillah. Jawabannya, selama ini orang-orang banyak mengecilkan, meremehkan peran seorang ibu dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan-perbaikan masyarakat muslim secara keseluruhan. Karena mereka itu berperang di balik layar. Sudah kita tahu, mereka tempatnya adalah dalam rumah, seperti yang kita bahas di kajian yang kemarin. Wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan seorang perempuan. Keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Sepintas tidak terlihat perannya dalam kebaikan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat keterangan para ulama, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwa di tangan kaum perempuan dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, disandarkan sebagian besar, ya, perjuangan untuk memperbaiki umat ini, memperbaiki generasi muda Islam. Bisa jadi peran mereka dalam hal ini lebih besar daripada kaum laki-laki. Laki-laki dia bertugas di luar rumah. Sementara kita ketahui, mayoritas manusia kebanyakan waktunya di dalam rumah. Apalagi kalau kita mempertimbangkan ya, anak-anak kita yang nanti ketika besar dia akan menjadi pejuang Islam, insya Allah, orang yang menjadi seorang yang mendakwakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemahaman yang benar. Siapa yang pertama kali mendidik mereka? Siapa yang paling dekat dengan kehidupan mereka? Tentu ibu-ibunya yang ada di rumah. Anak ini, ya, pertama kali akan tumbuh dalam pikirannya, pertama kali yang akan memotivasi semangatnya dalam kebaikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab kebaikan dari sang ibu. Makanya ketika dibahas ibunda para ulama, kita akan dapatkan kisah-kisah dari para ulama yang ternyata pendidik pertamanya yang menjadi sebab dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian terwujudlah manusia-manusia yang benar-benar punya kemuliaan yang tinggi dalam membela Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai sebab terjaganya kemurnian agama ini sampai di akhir zaman. Makanya imam-imam besar seperti sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam Bukhari, sebelum mereka ada Imam Asy-Syafi'i, sebelumnya ada Imam Umar bin Abdul Aziz. Kemudian para ulama, kita baca biografi mereka, ternyata pengaruh dari didikan ibu itu sangat besar sekali.
Makanya seorang penyair Arab ya pernah mengungkapkan kedudukan seorang ibu, dan ini insya Allah syair yang mungkin pernah kita sering dengarkan ya. Seorang penyair Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dartaha a'darta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu itu ibaratnya sebuah madrasah, sebuah sekolah pendidikan. Kalau kamu mempersiapkannya dengan baik, berarti kamu mempersiapkan satu generasi, satu masyarakat yang akan memiliki akhlak tingkah laku yang terpuji. Itu perannya seorang ibu. Makanya ayat wal akhwat wal ummahat, ini kemuliaan bagi antunna sekalian, bahwa saat ini ya, ketika kita menyebutkan tokoh-tokoh besar dalam Islam, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, kemudian para ulama ahlu sunnah yang terkenal dengan kegigihan mereka memperjuangkan Islam. Di balik itu ada seorang ibu yang telah mendidik mereka dengan baik sejak mereka kecil, dan menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada Islam sejak mereka masih dari bayi, masih kecil. Yang ini tentu pahalanya dan keutamaannya akan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sempurna bagi mereka-mereka yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan tersebut. Makanya ya, kita dapati dalam hal ini seperti yang disebutkan dalam kisahnya Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal, Ahmad ibnu Hanbal. Ketika fitnah membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal bersama kisahnya, beliau dipuji sebagai imam yang sejati. Di dalam biografinya, di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebut sebagai Al-Imamu Haqqan wa Syekhul Islami Sidqan. Imam yang sebenarnya dan Syekhul Islam yang sejati, yang sesungguhnya. Coba kita buka biografinya. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sejak kecil adalah seorang yatim. Setiap hari sebelum sholat subuh, ibunya menggendong Imam Ahmad yang masih kecil untuk menempuh jalan berkilo-kilometer, dibawa ke sebuah masjid yang di situ ada seorang ulama yang mendidik anak-anak kecil. Yang mendidik anak-anak kecil. Sebelum salat subuh dibawa, digendong anaknya, kemudian dia sholat di situ bersama anaknya, dan anaknya ditunggui sampai waktu siang. Anaknya belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kebaikan-kebaikan adab dari gurunya. Setelah selesai, anaknya digendong kembali pulang ke rumahnya. Setiap hari yang dikerjakan seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kita ketahui keadaannya. Dalam masalah hadis Rasulullah SAW, beliau dikatakan sebagai imam termasuk yang paling kuat hafalannya. Dalam masalah ketelitian dalam riwayat, beliau terkenal sebagai imam yang paling kuat dalam ketelitiannya. Dalam masalah mengkritik kesahihan hadis, masalah yang berhubungan dengan ilmu jarh wa ta'dil, memeriksa rawi-rawi hadis, maka beliau adalah imam, salah satu imam yang terbesar dalam masalah ini. Subhanallah, berapa besar keutamaan yang didapatkan oleh ibunya dengan mendidik anak yang seperti ini. Kita ketahui semua, anak itu kebaikannya akan sampai kepada orang tuanya karena dia termasuk usaha orang tuanya. Bahkan ini termasuk jejak yang ditinggalkan orang tuanya. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin, kami akan tulis apa yang dikerjakan oleh manusia dan jejak-jejak yang ditinggalkannya. Makanya dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah termasuk usahanya. Berarti termasuk amal jariah yang terus mengalir pahalanya adalah seseorang yang mendidik anaknya dengan baik. Setelah itu dia menjadi anak yang soleh, maka kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya, terutama ibunya tentu saja. Ini keutamaan yang luar biasa. Mungkin kaum perempuan tidak akan disebut karena anak itu akan dinisbatkan kepada bapaknya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Entah ibunya siapa, paling kita katakan ibunya Ummu Ahmad, iya kan? Siapa ibunya Imam Ahmad? Ummu Ahmad. Caranya begitu, kalau ditanya kita bingung. Siapa ibunya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari? Ya, Ummu Muhammad. Namanya Muhammad bin Ismail. Jadi ibunya tidak dikenal. Tetapi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dirinya, apalagi dengan dia tidak dikenal, tentu ya keikhlasannya lebih mudah, iya kan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah disampaikan kepada beliau bahwa buku-bukunya telah tersebar banyak, dibaca oleh manusia, banyak yang mengambil manfaat darinya. Apa kata beliau? Lawaditu ayya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh aku ingin manusia mengetahui buku-bukuku tanpa ada yang dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Yakni biarlah orang membacanya, tidak perlu saya dikenal, karena menyembunyikan amal itu sulit. Ini berhubungan dengan masalah ikhlas. Masya Allah, mereka tidak dikenal ibunda para ulama ini, yang itu dengan izin Allah menjadi sebab kesempurnaan pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjadi imam yang selalu kita sebut dengan pujian sampai saat ini. Perjuangannya membela Islam, kesungguhannya dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ternyata di balik itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terdapat peran dari seorang ibu yang soleh yang mendidiknya sejak kecil. Al-Imam Bukhari, Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, ketika disebutkan para ulama diperumpamakan sebagai gunung-gunung, maka beliau adalah gunung yang tertinggi sebagai Jabalul Hifdz, gunung penghafal hadis. Tidak perlu kita ragukan lagi ya, kitab beliau Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan bagaimana faedah besar yang terkandung dalam kitab ini dalam hal yang berhubungan dengan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam biografi beliau, ternyata beliau juga memiliki seorang ibu yang soleh atau solehah. Imam Bukhari itu sejak kecil dia buta. Bapaknya juga seorang ahlul hadis. Bapaknya itu pernah mendengarkan hadis Nabi SAW dari Imam Malik bin Anas, beberapa ulama di zamannya. Dan bapaknya adalah seorang pedagang yang dia pernah mengatakan, wallahi sesungguhnya aku tidak mengetahui pada harta yang aku miliki ada barang yang syubhat apalagi yang haram. Jadi subhanallah, Allah itu menyiapkan para ulama dengan orang tua yang memang sudah menjaga diri mereka dalam kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan keturunan mereka pun menjadi panutan dalam kebaikan. Jadi beliau ini sejak kecil buta. Kemudian ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya, untuk dikembalikan penglihatannya, kemudian untuk bisa menjadi penghafal hadis yang kuat. Sampai ketika satu malam ya,
ibunya itu bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, "Ya hadhihi qad raddallahu ala ibniki basarahu likathrati du'aiki lahu." Wahai perempuan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya doa yang kamu sampaikan kepadanya. Ketika dia bangun di pagi hari, dia mendapati Imam Bukhari telah bisa melihat kembali, hilang butanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan dari sang ibu dan banyaknya doa yang disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga di balik Imam Bukhari yang memiliki hafalan yang demikian kuat, yang terkenal dengan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat ibu yang soleh yang mendidiknya dengan kebaikan. Insya Allah kisah yang sama kita pernah baca dari kisahnya Imam Asy-Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz. Dua-duanya ini merupakan mujaddid, pembaharu. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, kemudian pembaharu kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Di balik dua pembaharu pertama dalam Islam ini, yang mereka disebut oleh para ulama termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Abu Daud, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha atau amra diniha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini setiap permulaan 100 tahun orang yang akan memperbaharui, mengajak manusia kembali kepada agama yang murni seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fanadharna," kita melihat dalam sejarah, maka yang kita dapati di 100 tahun pertama orangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Di 100 tahun berikutnya orangnya adalah Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah yang mulia. Ternyata di balik mereka berdua ini ada seorang ibu solehah yang mendidik mereka sejak kecil. Kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, tentang ibu beliau. Insya Allah kita masih ingat. Siapakah ibu beliau? Pemerah susu di zamannya Umar ibn Khattab, yang kemudian dinikahkan dengan putranya Umar ibn Khattab. Bagaimana kisahnya? Ya, ini kejujurannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan oleh ibunya untuk mencampur susu yang asli dengan air. Jadi dari wanita yang seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirlah pembaharu Islam yang pertama. Yang dengan sebab beliau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga, karena di zamannya dia yang memerintahkan kepada Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlul Hadis yang terkenal, yaitu Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Ini kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana peran seorang wanita muslimah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab lahirnya para imam-imam besar Ahlus Sunnah yang mengajak manusia ke jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, dan kisah-kisah yang semakna tentu saya banyak untuk kita ceritakan. Ini semua menunjukkan kepada kita kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab. Seorang pendidik yang baik, dalam hal ini pendidik pertama bagi anak-anak kita adalah ibunya di rumah. Sudah kita katakan tadi, ibu itu seperti madrasah.
ibu itu yang akan menjadi panutan bagi anaknya. Kalau dia memposisikan dirinya sebagai pendidik yang baik, sumber pengaruh yang baik bagi anaknya, otomatis anak-anaknya juga akan mudah mendapatkan kebaikan tersebut. Ini termasuk hal yang dinasihatkan kepada akhwat dan ummahat rahimakunallah. Ketika mereka ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti ini, ingat ya, keutamaan ini sudah tadi kita sebutkan kemuliaannya, pahalanya. Kebaikan yang diamalkan oleh anak ini akan terus mengalir kepadanya. Makanya hadis Rasulullah SAW ini berkali-kali saya ingatkan karena banyak orang yang salah faham dalam memahaminya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika seorang manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari dari 3 jalur yang dia punya usaha di situ. Yang pertama apa? Sedekah, sedekatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Satu fasilitas kebaikan yang terus digunakan untuk kebaikan, masjid, tempat pengajian, atau ceramah-ceramah yang bermanfaat dan yang lainnya. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, diambil manfaatnya. Yang ketiga apa? Waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu berdoa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Saya beberapa kali ingatkan di kajian, ada orang yang mengartikan yang ketiga doanya anak yang soleh. Ini keliru. Rasulullah SAW tidak mengatakan doanya anak yang soleh. Doa itu bisa sampai, tapi tidak dibatasi dalam hadis ini cuma doa saja. Rasulullah mengatakan anak soleh, berarti semua kebaikan anak tersebut sampai. Adapun sifat selalu mendoakan orang tuanya ini sebagai motivasi bagi anak untuk selalu mendoakan orang tuanya. Jadi makna hadis ini sama dengan apa yang saya sebutkan hadis pertama tadi. Sesungguhnya anak itu termasuk usaha orang tuanya. Jadi bayangkan, kebaikan dari anak ini sampai kepada orang tuanya. Dan tentu yang pertama kali mendapatkannya di antara bapak dan ibu adalah ibu terlebih dahulu. Karena didahulukan dalam hadis-hadis yang sahih dibandingkan bapaknya. Ini kemuliaan besar bagi kaum perempuan. Amal kebaikan yang terus mengalir. Coba kalau kita bayangkan ya, bagaimana karunia yang Allah berikan kepada ibunya Imam Ahmad, Imam Bukhari. Sampai saat ini setelah kita membaca hadis, kita akan selalu memuji mereka, menisbatkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Ahmad. Luar biasa kebaikan yang mereka sebarkan kepada Islam, orang tuanya ikut mendapatkan bagian. Bahkan ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kebaikan dari anak yang soleh itu juga berlaku bagi orang tuanya, sampai pun dalam hal meninggikan derajat mereka di surga. Sudah masuk surga, ditinggikan derajatnya karena banyaknya doa yang diucapkan anaknya. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang ketika dia masuk surga, dia mendapati derajatnya lebih tinggi di surga. Dia heran dan bertanya, "Anna li hadza?" Bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Padahal dia tahu amalnya tidak sampai tingkatan tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Karena banyaknya doa permohonan pengampunan yang disampaikan oleh anakmu untuk dirimu. Jadi anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya ditinggikan derajatnya. Ada sebagian dari para ulama yang menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, anak itu ketika dia masuk ke dalam surga, dia dapati tingkatannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Maka dia tidak ridho.
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memohon supaya tingkatan orang tuanya dijadikan sama dengan tingkatan dirinya, agar dia bisa berkumpul dengan orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Maka tentu ini merupakan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, ya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kita sampaikan kepada akhwat dan ummahat tentang kemuliaan ini. Kita pahamkan kepada istri-istri kita, ya, bahwa kemuliaan ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya yang sempurna kepada kaum perempuan untuk meraih kedudukan yang mulia ini, kalau mereka menjalankan tugas mereka dalam hal ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, utamanya ayat wal akhwat wal ummahat, tentu saja kemuliaan seperti ini membutuhkan persiapan. Setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan bagi para ulama ahlu sunnah ini dengan sebab ibu-ibu mereka yang saleh. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan hikmahnya yang sempurna, dengan terlebih dahulu ibu-ibu mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi ada persiapan dari orang tua mereka dalam kebaikan. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketahui bersama orang-orang yang saleh, tentu mereka tidak ridho kalau kebaikan itu hanya mereka yang lakukan, sementara orang-orang di dekatnya, orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang yang dicintainya, tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini juga penting bagi kita untuk kita renungkan, bahwa kita dianjurkan untuk berdoa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ini bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran, doanya orang-orang yang soleh. Kita ketahui bersama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam firman-Nya, ketika menyebutkan sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan dalam doanya, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, qurrata a'yun, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak dan istri atau anak dan suami menjadi penyejuk hati bagi orang yang beriman adalah ketika orang yang beriman itu melihat mereka selalu terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya mereka telah mempersiapkan ini sebelumnya. Ini juga perlu kita ingatkan kepada kita semua, ya, secara umum orang tua, apalagi ibu yang tentu lebih banyak berperan dalam mendidik anak. Kita harus ingat bahwa kebaikan dari anak tersebut sangat bergantung dengan taufik dari Allah, dari sebab kebaikan pada orang tuanya, utamanya ibunya. Karena sudah merupakan salah satu sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuannya, bahwa yang namanya guru, pendidik, kebaikannya itu akan menular kepada anak didiknya. Ini sudah merupakan kaidah umum dalam Islam. Kenapa dalam Islam kita belajar harus memilih guru?
Ucapan yang terkenal dari Imam Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari adalah agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Tidak boleh kita mengambil dari sembarang orang. Kita sebagai murid mesti akan dipengaruhi dengan guru kita. Tidak boleh mengambil sembarangan. Dulunya para ulama ahlul hadis, ya, kalau mereka ingin belajar, tahu apa yang dilakukan? Ada seorang guru hadis. Mereka datang berkunjung dulu ke tetangganya. Bagaimana akhlaknya orang ini? Bagaimana sholatnya? Bagaimana tingkah lakunya? Sampai tetangganya pada bingung. Bertanya, "Hal turiduna an tuzawwiju?" Pertanyaan begitu. Kalian ingin menikahkan dia? Pertanyaannya detail sekali. Melebihi dari CV-CV yang untuk masuk ke perusahaan. Pertanyaannya ditanyakan semua detailnya. Bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia pergaulannya, penegakannya terhadap sunnah. Ditanyakan sampai tetangganya mengatakan, "Apakah kalian ingin menikahkan dia?" Jadi mereka datang melihat dulu. Waktu misalnya dekat masjid, datang ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya dia, sesuai sunnah apa tidak. Bagaimana tingkah lakunya kepada masyarakat sekitarnya. Kalau sudah terbukti baiknya, baru mereka datang mengambil ilmu darinya. Teliti. Karena mereka mengetahui pendidik yang baik akan bisa menularkan kebaikan. Kalau yang dipunyainya adalah keburukan, yang ditularkan keburukan. Kalau dia tidak punya apa-apa, tidak akan bisa memberi apa-apa. Ini seperti ungkapannya orang Arab yang terkenal, faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya, tidak bisa memberi apa-apa. Ya, karena ilmu agama ini, kebaikan dalam agama ini beda dengan urusan ilmu dunia. Ilmu dunia itu yang penting yang mengajar, pintar bicara, pintar membuat contoh-contoh, pintar membuat hidup suasana katanya, sudah orang paham. Langsung mengerti materinya. Karena tidak perlu ada transfer kebaikan. Tapi kalau ilmu din tidak. Mau dapat kebaikan, ketakwaan, belajar dari orang yang bertakwa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kenapa menjadi generasi yang paling utama? Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Salah satu sebab utamanya karena siapa guru mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tabi'in, gurunya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini atau dari cerita ini apa? Seorang ibu kalau dia ingin mendidik anak yang baik, maka dia harus mempersiapkan diri sebagai sumber kebaikan dengan persiapan yang benar. Dia harus menyiapkan diri sebagai orang yang baik dalam keyakinannya, akidahnya, tauhidnya, dalam ketakwaannya, kesolehannya. Ingat saat ini ya, kita selalu mendengarkan keluhan. Menasihati orang sulit, apalagi menasihati anak sendiri. Tidak gampang kita beritahu anak kita untuk melaksanakan sholat. Banyak orang yang merasa sulit. Kenapa nasihat itu sulit masuk ke dalam hati? Padahal ini anak kita sendiri. Maka sebenarnya jawabannya sederhana. Karena nasihat Anda tidak bersumber dari hati. Orang menasihati, dia sendiri melanggar. Bagaimana anaknya akan menurutinya? Dia menyuruh anaknya untuk takut kepada Allah, sementara dia sendiri tidak takut kepada Allah. Subhanallah, anak kecil itu Allah jadikan fitrahnya, ya, kalau dia mendapati pendidiknya adalah orang yang baik, maka dengan mudah dia akan mengikuti kebaikan tersebut. Makanya salah seorang ulama ahlu sunnah pernah menasehati seorang tukang nasihat. Penasehat ini mengeluh ketika dia nasihati orang, kenapa tidak terpengaruh? Ulama ini menjawab, mengembalikan permasalahannya justru kepada diri si penasehat itu sendiri. Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu tidak lain adalah sebabnya dari dirimu sendiri. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau keluar dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati.
orangnya baik, penyampaiannya tulus, akan mudah masuk ke dalam hati. Antum ketahui, dulunya ucapan para ulama salaf itu ketika menasihati hanya menyampaikan hadis. Sedikit pernyataan mereka yang panjang lebar. Pernyataan yang panjang lebar itu adanya di ulama-ulama yang belakangan. Tapi faedah dan kebaikan dari nasihat justru lebih banyak didapatkan dari kalangan mereka ulama yang terdahulu. Karena kalimat itu tidak mesti panjang, tapi yang penting mengena di hati. Nah, untuk bisa mencapai yang seperti ini membutuhkan orang yang mengucapkannya juga punya hati yang tulus, punya ketakwaan yang bisa ditransfer kepada orang yang dinasihatinya. Ini permasalahannya. Makanya coba antum lihat, ya, disebutkan dalam biografinya imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini disebutkan dalam biografinya ketika ada salah seorang yang mendengarkan tentang ketaatan beliau, ketekunan beliau dalam beribadah. Ketika memerintahkan sesuatu dia yang pertama kali mengerjakannya, melarang dari sesuatu dia pertama kali mengerjakannya, meninggalkan larangan tersebut. Sampai orang berkomentar apa? Kaifa yadhillu qaumun hadza fihim? Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini tinggal di tengah-tengah mereka? Jadi keberadaan seorang pendidik yang baik, belum berbicara, baru contohnya itu sudah menyelamatkan banyak orang. Baru tingkah lakunya sudah menjadi panutan kebaikan bagi orang. Itu belum berbicara. Nah, yang seperti ini harus kita berusaha miliki. Kalau kita ingin menjadi pendidik yang baik, yang bisa menularkan kebaikan kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak didik kita. Makanya ayat wal akhwat wal ummahat yang insya Allah akan menjadi calon-calon ibunda para ulama, orang-orang yang berilmu yang menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin banyak di antara kita yang berpikir saya terlambat belajar. Alhamdulillah tidak ada yang terlambat, ya. Sudah mengenal sunnah, katanya sudah tua, tidak bisa lagi belajar bahasa Arab, sulit menghafal, gitu ya. Tapi semua kemudian optimis ketika mendapati kenyataan, alhamdulillah anak-anak saya mungkin bisa menjadi tabungan kebaikan buat saya. Nah, untuk ini perlu persiapan. Perlu persiapan dari orang tuanya karena mereka akan menjadi sumber kebaikan yang kalau sumbernya baik maka insya Allah media yang akan menerima kebaikan pun juga akan mudah dimasuki kebaikan. Makanya ya, seorang ibu dalam hal ini perlu banyak mengoreksi diri, memperbaiki diri, memposisikan dirinya sebagai teladan. Bagaimanapun dia adalah yang paling terdekat, yang paling sering untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anaknya. Jangan sampai dia justru menanamkan kepada anaknya pendidikan yang justru diterima oleh fitrahnya meskipun ucapannya mengucapkan ucapan yang berbeda. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hirasatul Fadilah menyebutkan contoh pendidikan pada fitrah manusia. Ibunya menasihati anaknya, jangan berbuat begini, jangan berbuat begini. Sementara ibunya sendiri melanggar. Pakaiannya tidak sesuai dengan syar'i. Waktu melaksanakan sholat terlambat, bahkan sampai keluar waktunya. Seling keluar rumah tanpa alasan yang syar'i. Anaknya diingatkan untuk baik. Kata beliau, ucapan itu pengaruhnya sedikit. Lebih banyak apa yang disaksikan oleh anak tersebut. Ini yang namanya pengajaran pada fitrah manusia, kata beliau. Justru akan terbentuk dari apa yang dilihat dan terbiasa didapatkan dari orang tuanya. Makanya sebagian dari para ulama membenarkan dan menukil dan membenarkan ungkapan seorang penyair Arab yang menyebutkan, man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang ketika kecil terbiasa melihat atau melakukan sesuatu,
ketika besar pun dia akan terus melakukan sesuatu itu. Kalau sudah begini maka akan sulit untuk dirubah, diperbaiki. Nah, oleh karena itulah di sini penting sekali kita untuk memposisikan diri kita sebagai sumber kebaikan. Makanya kebaikan-kebaikan tersebut terlebih dahulu harusnya kita miliki agar kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Nah, ini barakallahu fikunna ya, ikhwan dan akhwat sekalian, utamanya ayat wal akhwat wal ummahat rahimakunallah. Ini merupakan nasihat yang semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna rahmatnya, yang selalu kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dimudahkan untuk meraih kebaikan-kebaikan besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, utamanya untuk orang-orang yang kita cintai. Dengan selalu berdoa, dan saya katakan tadi, ingat, banyak membaca kisah-kisah keteladanan para ulama. Insya Allah itu akan menjadi motivasi kebaikan besar dalam hati kita. Yang paling penting, menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang soleh, yang itu akan menjadi sebab kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga nanti dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab ya, karena mestinya pertanyaannya banyak. Maka semoga apa yang kita kaji bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana sistem pendidikan yang sesuai dengan berargumen dengan eksperimen dalam soal pendidikan ini, terutama pendidikan usia dini? Apakah masalah pendidikan tarbiyah merupakan perkara tauqifiyah atau ijtihadiyah? Iya. Pendidikan tarbiyah, apakah masalah tauqifiyah atau ijtihadiyah? Pendidikan itu, kalau kita katakan dia merupakan perkara yang penting dalam Islam, maka Islam mesti menjelaskannya dengan lengkap. Ini berarti permasalahan tersebut harus merujuk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun masalah sarananya, kita boleh menggunakan sarana yang ada selama tidak melanggar agama. Sarana-sarana yang dibolehkan yang tidak melanggar agama. Segala sesuatu yang melanggar agama mesti tidak akan membawa kepada kebaikan, apalagi perkara yang haram. Karena Allah tidak menjadikan kebaikan itu pada perkara-perkara yang diharamkannya. Misalnya ada pengajaran dengan menggunakan gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa yang lengkap. Kita katakan tidak boleh dan tidak akan membawa kepada kebaikan, karena ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Intinya, kalau berhubungan dengan masalah pendidikan, sama dengan pembahasan yang telah kita sebutkan tadi. Pendidikan itu tujuannya untuk membentuk generasi muda menjadi generasi yang baik. Sekarang, kalau kita ingin membentuk generasi yang baik, harusnya kita mengambil metode pendidikan dari orang-orang yang baik. Saat ini kita bicara tentang ada metode pendidikan atau teori-teori pendidikan. Hanya sekedar kita ambil, tidak kita lihat orang yang merumuskannya. Siapa yang merumuskannya? Apakah dia kenal agama, dia kenal tauhid, dia kenal sunnah, dia kenal keimanan? Kalau tidak, orang ini bagaimana kita harapkan darinya bisa memperbaiki orang lain, sementara dirinya saja dia tidak bisa perbaiki. Orang yang tidak mengenal tauhid, mengenal iman, tidak akan bisa memperbaiki dirinya, apalagi merumuskan teori untuk memperbaiki orang lain. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang
tidak mengenal Allah sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada perbaikan dirinya. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak kenal tauhid, tidak kenal iman, tidak tahu perbaikan dirinya, bagaimana dia bisa memperbaiki orang lain? Makanya merupakan kebodohan, ya. Orang yang ingin mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tapi metode atau teori pendidikannya diambil dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, diambil dari orang-orang yang meskipun mengaku Islam tapi tidak mengenal manhaj sunnah. Bagaimana orang ini akan bisa melahirkan metode pendidikan yang baik? Ustadz, apakah ada hubungan kecerdasan dengan jenggot? Kalau ada, kenapa Rasulullah SAW mensunahkan melihara jenggot? Ya, saya katakan tadi, orang yang mengatakan semakin panjang jenggotnya katanya semakin apa? Semakin goblok. Wallahi dia yang goblok. Orang tersebut goblok, ya. Iya, dan orang tersebut adalah orang yang goblok demi Allah, karena ini merupakan pelecehan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Permasalahannya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, ucapan seperti ini bukan cuma sekedar ucapannya. Orang yang mengucapkan seperti ini, ya, kita ketahui dia adalah orang yang mengetahui sunnah Rasulullah SAW, orang yang punya pendidikan Islam. Bahkan dulunya katanya dia sendiri juga pelihara jenggot. Karena orang itu kalau kuliah di Mekah dan di Madinah harus menampakkan penampilan yang sesuai dengan sunnah. Tidak tahu apa yang terdapat dalam hatinya. Ya, apakah dia mencari gelar atau yang lainnya. Yang jelas harus dia menampakkan penampilan sunnah. Orang yang seperti ini keadaannya dia sudah mengetahui, kemudian dia menghinakan dengan penghinaan seperti ini, sangat dikhawatirkan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok? Jangan kamu minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Salah satu di antara pembatal Islam, ya, yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah istihza' bis sunnah. Istihza' bis sunnah, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Beda kalau kita mengolok-olok orang, ya. Misalnya ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang tersebut kita tidak suka akhlaknya. Misalnya ucapannya kasar, kita menghina dia. Orang itu kasar. Karena memang ini hubungannya dengan akhlak orang tersebut. Bukan karena kebaikan yang dilakukannya. Tapi ini yang diolok-olok adalah kebaikan yang menyeluruh. Rasulullah SAW melakukannya, Abu Bakar As-Siddiq melakukannya, Umar Ibn Khattab. Diperolok-olok, biasanya sudah dikhawatirkan kena ayat ini. Apalagi dikatakan goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Na'udzubillahi min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sangat besar kotornya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain mereka mengucapkan ucapan yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini termasuk istihza, melecehkan atau memperolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Bahkan perbuatan orang-orang yang semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya orang tersebut bertobat kepada Allah, dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Apakah bila seorang anak melakukan dosa tanpa pengetahuan orang tuanya, si orang tua juga mendapat dosa? Tentu tidak. Kalau orang tuanya sudah mengingatkan, sudah menasihati, dan anak tersebut melanggar tanpa pengetahuan orang tuanya, atau dia yang memaksa orang tuanya, maka tentu tidak, orang tuanya tidak mengenai dosa tersebut karena dia sudah berusaha menasihati. Bagaimana cara memelihara anak angkat, bukan anak kandung, terutama untuk hukum persentuhan antara ibu dan anak? Ya, tabani dalam Islam itu tidak ada, ya, menjadikan anak angkat. Yang ada, kita boleh menyantuni anak yatim, tapi tetap tidak dikatakan sebagai anak kita. Karena yang berhubungan dengan hukum mahram, ya tidak boleh bersentuhan, ya, kalau itu anak misalnya laki-laki dan perempuan, misalnya bagi orang tuanya yang perempuan, misalnya anaknya sudah dewasa, tidak boleh. Kemudian masalah yang berhubungan dengan warisan, ini tidak diperbolehkan. Makanya dalam Islam yang namanya tabani itu dibatalkan. Dalam Al-Quran itu dibatalkan, mengangkat anak, apalagi seperti perbuatan jahiliyah, anak itu dinisbatkan kepada bapak angkatnya, nanti dapat warisan, ini tidak diperbolehkan dalam Islam.
Kita hanya diperbolehkan menyantuni anak yatim, kita membiayainya, atau menempatkan di rumah kita tapi di tempat yang terpisah, atau menyekolahkannya, itu yang diperbolehkan. Yang ini cuma berkaitan dengan masalah santunan tersebut, tidak berhubungan dengan masalah dijadikan sebagai kedudukannya seperti anak kandung. Bagaimana pola pendidikan untuk anak bila ada perbedaan pemahaman antara suami dan istri? Suami masih belum menjalankan sunnah. Insya Allah, ini sudah berkali-kali kita sebutkan. Nasihati dia dengan cara yang baik. Ajak dia ke tempat pengajian. Kenalkan dia kepada suami teman kita yang mungkin bisa lebih bagus cara mengajaknya karena sama-sama laki-laki. Mungkin lebih bisa untuk diajak dalam kebaikan. Dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah meskipun ini membutuhkan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha dari sang istri tersebut untuk mengajak suaminya dalam kebaikan. Bagaimana kaidah memahami dalil? Dalil itu wajib atau sunnah? Janganlah salah satu seorang pun di antara kalian makan sambil berdiri. Ini sebuah larangan, wajib atau sunnah? Iya, kaidah memahami dalil. Misalnya al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Asalnya larangan itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jangan makan sambil berdiri. Sebagian riwayat lain, demikian pula minum, ada yang mengisyaratkan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau dilihat oleh Rasulullah SAW atau dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan kalau ada dalil yang malingkan seperti ini, maka bisa jadi hukumnya itu adalah keutamaan atau itu makruh misalnya, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan diperbolehkan, apa yang dilarang kecuali dalam keadaan-keadaan darurat misalnya seperti minum, ya. Tentu yang lebih utama kita amalkan yang terbaik, karena ada larangan seperti ini kita lakukan, minum atau makan dengan duduk. Kecuali pada saat-saat yang memang darurat seperti perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika haji, karena waktu minum air zam-zam dalam keadaan berdesak-desakan maka beliau minum sambil berdiri. Ini yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama. Ala kulli hal, itulah cara memahaminya. Makanya kita menghubungkannya dengan dalil-dalil yang lain agar kita bisa sampai kepada kesimpulan yang benar. Karena hadis satu sama lainnya saling menafsirkan, saling bisa dikompromikan maknanya. Anak yang ditinggal ibunya sedari kecil, bayi, karena cerai dengan suaminya, apakah seorang ibu masih dapat keutamaan dari anak yang soleh? Iya. Kalau anak tersebut diambil oleh suaminya disebabkan karena perceraian yang hukum asalnya perceraian sudah kita ketahui, selama itu memang ada hajat dan kebutuhan dan memang dengan pertimbangan syar'i, maka sesuatu hal yang tidak berdosa dan tidak tercela. Ya. Kemudian masalah anak tersebut, ya, si ibu meskipun dia telah terpisah, dia tetap mengusahakan untuk mengawasi pendidikan anaknya meskipun dari jauh. Kalau dididik anaknya dengan baik, maka dia doakan. Kalau tidak, maka tetap dia bisa memberikan nasihat kepada ayah dari anak tersebut untuk mengusahakan pendidikan yang baik bagi anak tadi. Ya, cuma nanti tadi harusnya dipertimbangkan dari awal ketika bercerai, itu hak pengasuhan anak itu yang pertama harusnya kembali kepada ibunya. Kecuali ibunya menikah lagi, baru itu kembali kepada ayahnya. Ala kulli hal, kalau sudah terlanjur seperti tadi keadaannya, maka yang bisa dilakukan oleh ibu tadi adalah tetap berusaha mengawasinya dari jauh, paling tidak memperhatikan bagaimana tempat pendidikan anak tersebut, utamanya yang berhubungan dengan pendidikan agamanya. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah lanjut usia 50 tahun ke atas dan menopause bepergian safar haji umroh tanpa mahram karena katanya ada hukum yang membolehkannya? Tidak ada hukum yang membolehkannya. Bagi kaum perempuan secara umum, ya, safar itu diharuskan dengan mahram. Rasulullah SAW menyebutkannya dalam hadis yang sahih, la tusaffirannal mar'atu illa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya ada mahram.
Meskipun dia sudah menopause, bukan berarti dia tidak menjadi sebab fitnah. Ya. Maka tetap yang namanya mahram itu diharuskan bagi seorang perempuan yang ingin melaksanakan haji atau umrah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai melarang seorang sahabat untuk berjihad agar dia bisa menemani istrinya yang berhaji, padahal hajinya bersama Nabi SAW dan para sahabat, orang-orang yang soleh. Ala kulli hal, saat ini banyak, ya wallahu ta'ala alam bisawab, sebagian travel yang memudah-mudahkan orang untuk umroh tanpa mahram karena kepentingan supaya jamaahnya banyak, begitu ya. Karena fulus jadi mamfush. Bagaimana cara menghukumi satu perkara bid'ah atau bukan? Di masjid kami setiap Kamis dan Senin mengadakan berbuka bersama. Apakah itu termasuk hal bid'ah? Jadi begini, sesuatu itu bid'ah adalah ibadah yang diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Jadi kadang-kadang ada perkara yang diperintahkan secara umum, tapi ada orang yang mengkhususkan. Rasulullah SAW melarang dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, mengkhususkan sholat malam di malam Jumat. Padahal orang boleh sholat malam malam Jumat. Mengkhususkannya tidak boleh. Mengkhususkan berpuasa di hari Jumat dilarang. Padahal berpuasa boleh saja kapan saja puasa yang sunnah, selain dari hari-hari yang dilarang. Ketika ada pengkhususan dilarang, karena Islam tidak mengkhususkannya. Adapun yang berhubungan dengan berbuka bersama di hari Senin dan Kamis, setiap Kamis dan Senin, ini juga kalau dilakukan secara terus-menerus dikhawatirkan termasuk ke dalam perbuatan bid'ah yang dimaksud. Karena kalau seandainya dia ingin mengundang orang lain berbuka dan dia mengetahui banyak orang yang berbuka, maka dia bisa menyiapkannya. Mungkin tidak perlu dalam bentuk acara khusus. Ya, saya ingat seperti yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada orang-orang yang memang setiap hari Kamis, hari Senin, atau hari-hari yang dianjurkan berpuasa, mereka menyiapkan berbuka, ya, ada kurmanya, ada haithah yang kayak tepung dicampur kurma yang enak rasanya itu, kemudian dengan ada tehnya dan seterusnya, itu mereka berikan kepada orang yang ingin berbuka, dikasih. Cukup dengan seperti itu saja untuk kita bisa menghidupkan sunnah memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Kalau sekali-sekali mengadakan buka puasa bersama mungkin hanya sekedar duduk sama-sama, itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai acaranya ini acara yang dikhususkan sampai seperti sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang dikhawatirkan termasuk perbuatan bid'ah. Nah, manakah berdoa bersama yang ada dalilnya? Makmum mengaminkan imam yang pimpin seperti doa salat minta hujan, doa khutbah Jumat dan lainnya. Ya ini doa khutbah Jumat, doa minta hujan, itu dalilnya. Itu hadisnya sahih. Kemudian perbuatan para sahabat, saya punya beberapa athar-athar yang sahih dalam masalah ini, disebutkan di dalam beberapa riwayat, mereka berdoa yang lain mengaminkan. Ini diperbolehkan. Yang dilarang itu berzikir bersama. Tidak pernah dicontohkan, karena berzikir itu masing-masing melakukannya. Ya, ini yang dilarang. Adapun kalau berdoa bersama, satu berdoa yang lain mengaminkan, itu diperbolehkan. Ini diperbolehkan dan dicontohkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Bertawasul dengan amalan kita apa mengurangi amalan kita? Tidak mengurangi. Karena ini disyariatkan dan diperbolehkan, tidak mengurangi keutamaan amalan kita. Tentu ya, selama yang kita minta itu berhubungan dengan kebaikan agama kita. Kita berdoa memohon satu kebaikan dalam agama kita, ya, maka ini diperbolehkan dan tidak mengurangi nilai amal kita, insyaallah. Apabila seorang muslimah ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap waktu karena masjidnya dekat dengan rumahnya dan diizinkan oleh suaminya, mana yang lebih utama, sholat di masjid atau di rumah? Tetap lebih utama di rumah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kalau dia ingin laksanakan sekali-sekali di rumah juga sekali-kali, itu lebih bagus.
Meskipun kita katakan tidak dilarang dia kalau ingin melaksanakan di masjid. Kecuali mungkin kalau pertimbangannya dia sholat di masjid, dia bisa lebih khusyuk, ya, karena dia bisa rasakan lebih tenang, mungkin bacaan imamnya juga bagus, misalnya. Ini pertimbangan yang bisa menjadikan keutamaannya lebih besar, tapi bukan keutamaan yang dikatakan asal, ya, karena asalnya lebih utama dia melaksanakan sholat di rumah, ya. Lebih bagus kalau dia kadang-kadang datang ke masjid, kadang-kadang dia sholat di rumahnya atau lebih sering sholat di rumahnya, karena itu lebih baik dan lebih utama. Bagaimana sholat jamaah untuk wanita yang memakai cadar apabila terlihat oleh jamaah laki-laki, dan untuk sholat sunnahnya apa boleh memakai cadar? Jawabannya, para ulama yang mewajibkan kaum perempuan memakai cadar, mereka mengatakan harus ditutup ketika dia sholat di tempat umum yang bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Bagi mereka atau para ulama yang mewajibkan memakai cadar, maka mereka merintahkan untuk menutup wajahnya. Ustaz, mohon kiat-kiat menasihati suami-suami yang masih merokok. Ya, alhamdulillah nasihat dari para ustaz banyak tentang masalah ini. Sampaikan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, ya. Orang awam saja mengetahui keburukan rokok itu, ya, apalagi keburukan dalam agama. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, mungkin terasa berat, maka keutamaannya semakin besar pula. Karena orang yang meninggalkan sesuatu dengan perjuangan, menundukkan hawa nafsu, tentu keutamaannya semakin besar dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasihat dalam masalah ini banyak disampaikan oleh para ustadz kita yang bisa diperdengarkan kepada suami tersebut. Hukum baca Al-Quran berjamaah ba'da salat subuh rutin. Membaca Al-Quran berjamaah ini juga yang tidak dibenarkan. Ini disebut sebagian dari para ulama seperti Imam Malik dibenci perbuatan seperti ini, karena Al-Quran itu dibaca untuk didengarkan, untuk direnungkan isinya. Kalau bacanya bersama-sama, apa yang didengarkan, kemudian yang salah bacaannya bagaimana akan diperbaiki, wong bacanya semua sama-sama. Jadi apa tujuannya? Yang benar itu kalau mau baca, satu baca sampai ayat sekian, lanjutkan lagi ini, sehingga waktu ini membaca yang lain dengar. Yang ini baca, yang ini mendengarkan. Sekaligus kalau ada yang salah bisa diluruskan, dikoreksi. Kalau semua baca, terus siapa yang dengar, siapa yang mengoreksi, siapa yang dikoreksi. Jadi ini bukanlah merupakan amal yang benar. Kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, ini diperbolehkan karena ada hadis yang menyebutkannya. Anak boleh berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal sebagai sedekah bagi mereka. Ustadz, antara haji atau umroh, saya punya uang cukup untuk umroh, saya belum haji, mana yang saya pilih? Saya setor untuk haji atau saya umroh dulu? Setor untuk haji kemudian umroh. Ya, setor dulu untuk haji sambil nunggu. Kalau ada kelebihan, maka laksanakan umroh. Nah, makanya saat ini yang saya anjurkan adalah setor dulu untuk haji, daftarkan. Karena mau tidak mau dengan cara seperti itu kita bisa berhaji saat ini, ya kan? Tidak ada cara lain. Setelah itu kumpulkan lagi uang untuk bisa berumroh dulu. Karena umroh tidak membutuhkan waktu kan? Tinggal daftar, insya Allah langsung berangkat. Maka insya Allah mudah-mudahan sambil kita melaksanakan umroh, sambil kita menunggu waktu pelaksanaan haji, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu menjadi sebab kebaikan bagi dua ibadah tersebut untuk diri kita. Ketika mencari ilmu agama, menitipkan anak kepada guru, kita harus memperhatikan agama guru tersebut. Bagaimana ketika kita belajar cara membaca Al-Quran? Apakah harus diperhatikan siapa gurunya kita? Karena kebanyakan guru yang bagus dalam mengajarkan cara membaca Al-Quran bukan dari ahlu sunnah. Kalau masih ada ahlu sunnah yang baik pemahamannya, yang baik akidahnya, yang bisa mengajar kita dengan benar, meskipun mungkin tidak sebagus bacaan guru tersebut, utamakan ahlu sunnah. Yang penting dalam masalah bacaan ini adalah makhrajnya benar dan tajwidnya. Adapun masalah lagu-lagu itu bisa ditiru, dan ini hukum asalnya sebenarnya para ulama
tidak menganjurkan orang itu mengikuti lagu-lagu dari imam-imam yang terkenal. Seseorang lebih diutamakan untuk membaca sesuai dengan lagu yang alami yang ada pada dirinya. Yang penting guru tersebut makhrajnya benar, ucapan tajwidnya benar, itu yang kita jadikan sebagai tempat kita belajar. Nah, oh ya, ada hadiah. Ada 3 ini untuk siapa? Umat atau ikhwan? Iya, karena ada 3 hadiah, dipilih umahatnya 2, ikhwannya 1. Ada ini buku paket ya. Ada buku-bukunya Ustadz Badrus Salam, Abu Yahya Badrus Salam, Hakikat dan Fadilah Tadabbur Al-Quran, Masalah Berhari Raya, Ustadz Muhammad Sulhan, ada juga masalah takbir kalau nggak salah dalam ini, dan terjemahan Al-Quran yang baik sekali. Pertanyaan ya? Ya, 2 pertanyaan untuk akhwat, 1 untuk ikhwan. Nanti dipilih yang paling bagus jawabannya. Hah? Akhwat dulu 1, ya. Akhwat dulu 1. Nanti yang paling bagus jawabannya itu yang akan mendapatkan hadiah. Jadi akhwatnya jawab langsung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi akhwatnya katanya bisa menjawab langsung ya. Langsung tapi benar ya. Pertanyaan pertama. Apa faedah kita mempelajari kisah-kisah keteladanan para ulama? Ringkas jawabannya. Ringkas tapi benar. Silakan. Untuk akhwat. Jawabannya dengan suara yang keras, jangan berbisik. Belum jawab ya. Tes. Iya, jawabannya benar. Oh, ternyata tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya adalah yang pertama, dengan mempelajari mereka otomatis kita akan mampu insya Allah. Contoh semua kebaikan yang ada pada diri mereka dari semua keteladanan yang mereka contohkan. Yang kedua, insya Allah di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh ada jawaban lagi nanti dibandingkan? Boleh, mungkin ada. Ada? Ya. Ada. Silakan. Hah? Mau dikasih ke rumahnya 2. Jangan nanti rebutan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah tadi yang saya dapatkan lebih memotivasi diri sendiri dalam melakukan perbaikan, karena apabila dengan membaca kita lebih bisa mengambil keteladanan daripada kita hanya dengan mendengar. Terima kasih. Ya. Satu lagi, bingung saya ini. Nanti diundi. Satu lagi kalau ada. Ini yang 3 yang tadi melengkapi dia. Harus bagi 2 harusnya ini hadiahnya. Cukup ya. Tadi jawaban yang pertama itu benar. Oh, ada lagi? Ya silakan. Aduh, nanti baginya gimana kalau 3? Tes. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, silakan. Jawabannya yaitu supaya kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan kan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, karena ini dipilih yang terbaik. Jawaban yang pertama dan yang kedua tadi saling melengkapi. Cuma jawaban yang pertama lebih banyak. Hadiahnya cuma 1, tapi ada berapa buku ini? Sudah, nanti ibu yang pertama sama yang ibu yang kedua nanti bagi ya, tapi jangan bertengkar. Iya sekalian. Yang 2 persiapan, tuh. Itu tadi yang pertama bagi. Oh, ini awat 1 lagi. Hah? Kan yang 2 belum? Yang 2 belum. Oke. Atau Ikhwan dulu ya. Sekarang pertanyaan untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan dulu, nanti Ahwat 1 lagi terakhir nanti ya. Ya, saya ingatkan lagi untuk yang hadiah tadi, jawaban pertama dan kedua dibagi. Dengan yang pertama lebih banyak. Ya. Untuk Ikhwan, kenapa ketika kita mempelajari agama atau supaya berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, kita harus mempersiapkan diri atau membekali diri dengan kebaikan terlebih dahulu, atau kalau kita berguru, kita mencari guru yang baik dalam urusan agamanya. Antum, betul. Sebentar, dia di luar. Pak Jamal yang jawab ya. Yang pertama, dengan sering kita lakukan dengan ilmu, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu sering dilihat anak-anak kita, sehingga anak-anak itu sering mencontoh kita. Yang kedua, perlunya memilih guru, yaitu sehingga kita tidak salah mengambil ilmu banyak, sehingga ilmu itu yang dapat ilmu sesuai sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Iya, betul. Atau ada yang mau tambahkan? Dengan memilih guru yang baik dari akidah dan akhlaknya, maka kita bisa mendapatkan atau bisa menularkan kebaikan kepada kita. Iya, barakallahu fikum. Iya. Nah, ini juga 2 jawaban yang sama baiknya. Bagi 2 ya. Tapi jangan bertengkar. Fadhal ya. Iya, pertanyaan kedua untuk akhwat. Untuk akhwat, coba sebutkan salah satu kisah, meskipun cuma sekedar maknanya saja, keteladanan dari para ulama salaf dulu, yakni kebaikan dari ibunya dalam mendidik anak tersebut sehingga anaknya menjadi seorang panutan dalam kebaikan. Silakan. Kisahnya boleh bebas, yang penting benar. Bisa yang disebutkan tadi atau yang lainnya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu yang mana ketika beliau masih kecil selalu digendong ibunya dan diajak berjalan sebelum subuh menuju ke masjid jarak yang jauh, mana tujuan ibunya supaya anaknya bisa belajar Al-Quran dan Al-Hadis kepada ulama besar. Ya, barakallahu fikum. Ya, jawaban yang baik. Ada yang lain dari akhwat, silakan kalau ada tambahan. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah ibunda Imam Bukhari, beliau begitu rajin mendoakan Imam Bukhari, sehingga di dalam mimpinya
dia bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Kemudian di dalam mimpinya diberitahukan bahwa insya Allah doanya akan dikabulkan sama Allah. Dan subhanallah dengan izin Allah keesokan harinya begitu ibundanya bangun, subhanallah 50 hari bisa melihat. Ya, barakallahu fiik. Iya, cukup ya, 2 pertanyaan itu dijawab dengan 2 jawaban itu. Ya, jawabannya dibagi 2 juga berarti apa hadiahnya ya. Ternyata hadiahnya dibagi-bagi. Alhamdulillah. Lebih bagus banyak yang dapat daripada cuman 1 yang dapat. Ya, cukup. Insyaallah. Tutup antum. Ada pengumuman mungkin? Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Taslim atas penjelasannya dan semoga apa yang dia sampaikan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.